अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। लड़की की मौत के लिए अब तक नाराज हूँ ऑफिसर। Shut up! फिर मजबूरन मुझे ओके। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas alur cerita film Don yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan dirilis pada tahun 2006. Film ini berkisah tentang perdagangan narkoba terbesar di Asia yang berpusat di Kuala Lumpur. Oke sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan Don yang akan bertransaksi di sebuah gedung. Sebelum bertransaksi, penjaga keamanan mengantarnya ke sebuah ruangan, lalu sebelum masuk ke dalam, senjata yang Don bawa pun diminta untuk diamankan. Tubuhnya diperiksa, bahkan sampai kacamata kesayangannya disimpan di kotak berwarna hitam. Kemudian, saat di dalam, seorang pria bernama TJ menanyakan pesanan kokain yang dibawanya. Namun, Don mengatakan maksud kedatangannya ke sana bukanlah untuk mengantarkan barang, melainkan ia memiliki tujuan lain. Karena TJ yang tahu apa niatnya, dengan cepat dia meminta Don untuk mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan pistol kepadanya. Tapi tanpa diketahui, Don mulai menyalakan bom yang ada di kotak kacamatanya dan segera dia menyerang dua orang pengawal yang ada di sana. Perkelahian pun kembali berlanjut hingga Don menghabisi semua orang dalam gedung tersebut. Selanjutnya, scene berpindah ke kota Kuala Lumpur. Terlihat di sebuah ruangan, seorang intelijen meminta kepala polisi tim investigasi yaitu De Silva untuk menjelaskan rincian kasus yang sedang ditanganinya dan dia ingin menangkap Singhania, Don, dan Fardan. Scene pun berlanjut. Di tempat lain terlihat Don sedang bermain golf di pantai bersama Anita. Tiba-tiba, Nara, Rames, dan Kumar menghampiri dirinya. Saat melihat mereka, Don mengatakan kenapa polisi bisa mengetahui operasi mereka sedangkan mereka yang bergabung adalah orang-orang yang sangat setia. Tanpa pikir panjang, Don pun mengarahkan pukulan bola golfnya ke wajah Kumar. Dan ternyata, Don telah mengetahui jika Kumar adalah mata-mata polisi, bahkan dia sempat menjadi orang kepercayaan Nara. Sementara itu, seorang wanita bernama Roma terlihat sedang asyik berlatih bela diri dan tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah kabar bahagia yang didapatkan dari Kamini tunangan kakaknya, kemudian Roma segera pergi ke rumah Kamini. Sesampainya di sana, kakaknya bernama Rames yang saat ini bekerja untuk Don, mengatakan jika dia ingin keluar dari pekerjaan kotor itu, tapi dia takut jika Don tahu, pasti Don akan membunuhnya. Di tempat lain, Don yang lagi bersantai mendapatkan informasi dari Narang tentang kepergian Rames. Malam harinya, Rames pun sangat terkejut dengan kedatangan Don di rumahnya. Di sana Don membuka percakapan dengan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Rames. Kemudian, tanpa basa-basi, Don langsung membunuh Rames dengan racun yang ia suntikkan di tangan Rames. से गलती हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं? डॉन मैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर अलविदा कहने आया। उसे मारना जरूरी हो जाता है। हाँ, मेरा होने वाला खुद। Selang beberapa saat, Tuan De Silva menemui Kamini yang bersedih karena Rames kekasihnya telah dibunuh Don. Tuan De Silva menanyakan pada Kamini tempat yang biasa dikunjungi oleh Rames bersama Don untuk menyelesaikan kasusnya. Singkat cerita, terlihat Don sedang menikmati waktu luangnya di sebuah klub malam. Kamini pun mencoba untuk mendekatinya, lalu sebuah kode diberikan olehnya yang mengarah pintu keluar dari tempat party tersebut. Sekarang Kamini sedang bersama di sebuah apartemen miliknya.
Di sana dia harus terus merayu Don agar semakin nyaman dengannya. Kamini ingin memanfaatkan waktu itu untuk memberikan informasi kepada Da Silva, namun apa yang dilakukannya itu diketahui oleh Don. Don kemudian mengarahkan pistol kepadanya yang ternyata pistol itu tanpa peluru. Kamini mengaturnya supaya polisi mudah menahannya. Saat polisi siap untuk menangkap, seketika Don keluar dari kamarnya dan menjadikan Kamini sebagai tawanannya. Pistol yang kosong itu dia gunakan untuk mengancam para polisi dan minta para polisi untuk menjatuhkan senjata mereka semua. Da Silva pun tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawa Kamini sekarang berada di tangan Don. Don dengan mengancam para polisi kemudian turun menggunakan lift, sedangkan Da Silva dan polisi lainnya mencoba mengejarnya melalui tangga. Namun semuanya jadi percuma karena Da Silva menemukan Kamini yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sejak kejadian itu, Roma menyimpan dendam di hatinya pada Don karena telah membunuh 2 orang yang ia sayang dan sekarang waktunya dia akan membalas dendam. Singkat cerita, terlihat Narang yang akan pergi, tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh Roma dan di sana Roma mengarahkan pistol ke arah kepalanya. Dia meminta untuk membawanya keluar dari tempat itu, lalu seketika mobil polisi yang datang mencoba menghentikan lajunya mobil mereka. Tak perlu waktu yang lama, Roma segera melesatkan peluru yang ada pada pistolnya itu untuk melumpuhkan kedua polisi tersebut dan Roma ikut bersama Narang. Sesaat kemudian, di tempat Don, terlihat Narang datang bersama Roma. Di sana Narang memperkenalkan Roma padanya dan Narang, meminta Don untuk merekrut Roma sebagai kawannya. Don sebenarnya sudah tahu jika Roma adalah polisi yang menyamar, namun dengan beberapa alasan akhirnya Don menerima Roma. Selanjutnya, Don dan Narang berjalan menuju ruang rahasia, kemudian mereka membicarakan pesanan yang diminta oleh Jairaj yang menghubunginya dari India. Sementara itu, Da Silva bersiap berangkat malam itu juga setelah mengetahui kalau Don akan melakukan transaksi dengan Jairaj India. Kemudian scene dibuka kembali dengan latar belakang negara India. Di lokasi pesisir pantai terlihat Jairaj sedang menunggu kedatangan Don. Ketika Don sampai di sana, koper yang dibawanya diminta oleh Jairaj dan tanpa malu-malu, dia melemparkan koper tersebut yang kemudian meledak. Setelah kejadian itu, Don segera diburu oleh Da Silva. Dia memacu mobilnya dengan kecepatan yang penuh agar dapat lolos dari kejaran Da Silva. Namun, karena salah dalam memilih jalan, Don harus menerobos penghalang pagar jembatan yang sedang dibangun sehingga membuat mobilnya menabrak alat berat dan menjadikan tubuhnya menjadi luka yang cukup parah. Akan tetapi, dia terus melarikan diri dari kejaran para polisi sampai akhirnya dia menemukan perkebunan untuk memilih meninggalkan mobilnya di sana. Ketika Da Silva sampai di lokasi, dia terus mencari keberadaan Don hingga akhirnya dia menemukan Don dengan tubuh penuh luka dan tak berdaya. Namun anehnya, Da Silva justru tidak memberitahu polisi yang lain jika Don telah tertangkap. Dia bahkan meminta Verma untuk mengatur penjagaan di lokasi fasilitas umum agar Don tidak dapat kabur. Cerita, Da Silva menemui polisi India untuk membawakan berkas catatan seseorang yang pernah datang ke kantornya setahun yang lalu. Kemudian Da Silva menyimpan berkas itu yang ada. Akhirnya, dia pun tahu nama orang tersebut adalah Vijay. Selanjutnya, scene akan menceritakan kehidupan Vijay yang sangat sederhana. Pekerjaannya hanyalah seniman jalanan dan setelah ia bekerja biasanya memberi makanan yang disuka Depu. Kemudian, ia sangat terkejut ketika Da Silva datang kepadanya dan meminta Vijay menggantikan Don. Sesaat kemudian, Vijay meminta penjelasan mengapa dirinya yang diminta untuk menggantikan posisi Don. Di sana, Da Silva menjawabnya hanya dengan memberikan sebuah foto Don yang sangat mirip dengan Vijay. Namun Vijay menolak karena dirinya tidak pernah memegang pistol, bahkan naik sepeda saja dirinya tidak bisa. Dirinya takut
jika itu akan berakibat buruk dan kehidupan Depu akan terlantar. Mendengar jawaban itu, Da Silva mencoba merayunya dan memberikan jaminan pendidikan pada Depu. Di tempat lain, Jasjit, ayah dari Depu, sedang berolahraga di dalam rumah tahanan yang dia tempati. Beberapa tahun sebelum dipenjara, hidupnya sangatlah bahagia. Dia bekerja sebagai hacker yang membantu orang-orang kaya untuk mengamankan barang berharga mereka. Hingga suatu hari, ia dan istrinya diculik oleh orang tidak dikenal dan dia diminta untuk mengambil berlian senilai $10 juta di dalam peti besi. Jika dia berhasil, maka istrinya akan dibebaskan, kemudian Jasjit melakukan aksinya saat malam hari. Sesampainya di tempat penyimpanan berlian itu, tidak sulit baginya untuk membuka peti besi karena dia mengetahui password yang menjadi kuncinya. Namun, setelah menyelesaikan tugasnya saat dia akan turun, tiba-tiba para polisi mengadangnya, termasuk Da Silva. Di sana, Jasjit mencoba menjelaskan apa yang terjadi, akan tetapi Da Silva tidak mempercayainya dan menangkap Jasjit. Beberapa hari kemudian, istrinya dibunuh oleh orang yang menculiknya dan Jasjit menghadiri pemakaman istrinya. Namun siapapun tidak mengetahui keberadaan Depu sejak hari penculikan itu dan sebentar lagi Jasjit juga akan selesai dengan masa tahanannya. Di sisi lain, ternyata Da Silva merawat Don di sebuah rumah sakit. Sebelum memulai perannya, Vijay harus mempelajari semua tentang Don dari sikap bahkan luka yang ada di tubuh Don juga harus dibuat di tubuhnya. Setelah itu, Da Silva menjelaskan rencananya saat Don kembali ke teman-temannya, dia masih dalam keadaan terluka dan hilang ingatan. Lalu, semakin cepat Vijay mendapatkan informasi tentang Don, semakin mudah juga Da Silva menangkap semua komplotannya. Beberapa saat kemudian, operasi pun dimulai. Karena rasa takut yang berlebihan dengan mudahnya, Vijay tak sadarkan diri tanpa bius. Lalu dokter yang sedang berbincang dengan Tuan Da Silva dikejutkan oleh keadaan Don yang semakin memburuk dan mengalami serangan jantung yang membuat Don meninggal. Namun sebenarnya di sini yang meninggal adalah Vijay. Beberapa saat sebelum operasi, ternyata Don tersadar dan mendengar semua rencana Da Silva yang dikatakan pada Vijay. Setelah itu, saat keadaan sepi, Don menukar dirinya ke ruangan Vijay dan menyuntikkan cairan ke infus Vijay yang membuat Vijay harus terkena serangan jantung dan meninggal. के बारे में पता चलता जाएगा वैसे हमारी याददाश्त Di sisi lain, terlihat Jasjit telah keluar dari penjara. Bersamaan dengan itu, polisi juga berhasil menemukan Don di sebuah pemukiman yang kumuh. Padahal hal itu sudah direncanakan oleh Da Silva yang mengira itu adalah Vijay. Kemudian, Anita dan Narang yang tahu berita tentang Don merencanakan untuk membawa Don kembali pulang meskipun dia dalam keadaan hilang ingatan. Setelah itu, para polisi yang dipimpin oleh Da Silva akan memindahkan Don ke suatu tempat. Namun, perjalanan mereka harus terhenti karena sebuah mobil truk yang mengalami kecelakaan menghalangi jalan mereka. Saat mereka lengah, seketika orang-orang yang turun dari mobil truk melakukan aksinya dan tak lama kemudian, teman-teman datang untuk membawa Don pulang. Aksi mereka itu tak mendapatkan perlawanan dari kepolisian karena sebenarnya Da Silva yang merencanakan agar Don yang dikiranya itu Vijay dapat memberi informasi tentang narkoba yang dijalankan Don. Beberapa hari kemudian, Don yang sudah bersama dengan teman-temannya sekarang mulai melakukan aktingnya dengan lupa ingatan. Singkat cerita, setelah banyak yang diketahuinya mengenai Don, sekarang saatnya dia berpura-pura menjadi Don dengan ingatannya sudah pulih. Lalu Da Silva sudah mengatur rencananya untuk menunjukkan kepada teman-temannya kalau Don sudah kembali. Ia harus menunjukkan keberaniannya saat mereka kabur dari kejaran Da Silva. Kemudian saat mereka berkumpul, Don juga membuktikan dengan mengetahui nama-nama temannya termasuk musuh mereka. Selanjutnya, Vijay palsu memberikan kabar pada Da Silva kalau besok jam 7 pagi akan ada transaksi di luar kota dan dia akan membawa sebuah disk yang menurutnya sangat penting untuk diamankan oleh kepolisian. Lalu rencana yang diatur oleh Don adalah dia akan pergi sendiri melakukan transaksi itu, namun Rama memberikan alasan pada Narang
yang akhirnya diizinkan ikut bersama Don. Di sisi lain, Da Silva sangat senang karena rencananya besok akan berhasil dan dia akan mendapatkan disk itu. Sebenarnya Da Silva adalah Vardan, seorang gembong narkoba yang menjadi anggota polisi dan semua orang belum tahu dia. Esok harinya, Roma dan Don sudah sampai di lokasi transaksi dan tanpa kesulitan, Don langsung menyelesaikan transaksi itu. Namun tiba-tiba Roma menodongkan pistol pada Don yang membuatnya terkejut. Dia juga membuka identitas yang sebenarnya bahwa dia adalah adik dari Ramesh yang telah dibunuh Don. Akhirnya, dengan terpaksa Don harus melakukan perlawanan pada Roma, namun dia tidak akan melukainya. Kemudian Da Silva pun datang menjelaskan sebenarnya kalau dia bukan Don tapi Vijay. Selanjutnya, disk itu diberikan kepada Da Silva. Namun tanpa diketahui oleh mereka, Da Silva mengeluarkan sebuah pistol dari kopernya untuk membunuh Roma dan Don. Saat Don mengatakan tentang Singhania yang akan bertransaksi di Kuala Lumpur, Da Silva tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk membunuh mereka. Di sana Roma mengatakan jika dia akan merasa bersalah jika tadi dia membunuh Vijay. Dan bagi Vijay, dia pun juga merasa terbebani karena wajahnya mengingatkan Roma pada seseorang yang sudah membunuh kakaknya. Di tempat lain, setelah bebas dari hukuman, Jasjit kemudian menemui Hatim di tempat kerjanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui alamat kediaman dari Da Silva. Bersamaan dengan itu, sebuah informasi yang penting didapatkan oleh Da Silva karena Vijay palsu memberikan informasi lokasi dan jam yang akan dikunjungi oleh Singhania di Kuala Lumpur. Beberapa saat kemudian, Jasjit datang untuk membunuh Da Silva karena dendamnya dahulu. Saat Jasjit menunjukkan foto mendiang istrinya dan Depu anaknya, Da Silva langsung mengatakan jika dia tahu di mana Depu dan menjadikan anak itu sebagai alat tawar dengan jaminan sebuah koper yang berisi disk penting. Singkat cerita, di sebuah hotel berbintang, terlihat Singhania datang untuk melakukan transaksi. Da Silva yang juga berada di sana lalu meminta pelayan untuk memasukkan racun ke dalam minuman Da Silva. Di tempat itu juga, Don dan yang lainnya menyambut kedatangan Singhania. Ketika sedang menikmati hiburannya, pelayan yang diminta oleh Da Silva mengantarkan minuman pada Singhania, lalu pada saat minuman itu habis, tubuhnya langsung merasakan sakit dan dia pun pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Namun dirinya sangat terkejut saat melihat Da Silva atau yang dikenal sebagai Vardan berada di belakangnya. Sesaat setelah meminum racun itu, Singhania pun mati di depan Vardan. Tak lama berselang, pihak kepolisian melakukan agresinya dan terjadilah baku tembak di hotel tersebut antara bandar narkoba dan polisi. Da Silva yang tertembak di lengannya terus mengejar pelaku yang masih, namun dirinya harus menjadi tawanan karena salah seorang pelaku berhasil menjebaknya. Da Silva pun dimasukkan ke dalam mobil box karena pelaku itu memaksanya untuk kabur dan akhirnya sopir itu ditembak dan mengakibatkan mobilnya menabrak dan meledak. Kesedihan para anggota polisi yang lain mengiringi kematian Da Silva, sementara itu, Don yang berada di sebuah ruangan harus menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Dua orang polisi di sana percaya kalau dirinya adalah seorang mata-mata yang ditugaskan oleh Da Silva. Akhirnya, polisi memutuskan untuk membawa Narang dan Max untuk membantunya membuktikan jika itu Don atau Vijay. Kemudian Vijay mengatakan jika dia bukanlah Don. Polisi berhasil menangkap kelompok Singhania adalah karena apa yang telah dilakukannya. Dia pun meminta untuk ditanyakan semuanya pada Da Silva karena dia sempat memberikan disk yang berisi informasi penting tentang bisnis Singhania. Akan tetapi, karena Da Silva sudah mati, polisi di sana tidak mudah percaya dengan omongannya. Vijay juga mengatakan kalau dia memiliki bukti lain yaitu Dr. Ashok karena dialah yang mengoperasi tubuhnya hingga mirip seperti Don. Namun polisi yang mencari tahu tentang dokter itu tak bisa membenarkan buktinya karena dokter tersebut mati bersama asistennya karena sebuah kecelakaan. Singkat cerita, polisi memutuskan untuk memindahkan mereka ke penjara yang berlokasi di sebuah pulau dengan jarak 5 mil dari pantai.
Keesokan harinya, Vijay bersama yang lainnya dipindahkan ke penjara itu menggunakan pesawat terbang. Saat di dalam, Don mencari celah untuk dapat kabur dari sana. Awalnya, dia meminta untuk pergi ke toilet pada polisi penjaga, dan saat dia sudah keluar dari sel pesawat itu dengan tangan yang terborgol, dia menghantam kedua polisi tersebut. Namun tahanan lain yang kesal dengan Vijay mencoba menghajarnya saat ada kesempatan bisa keluar dari sel itu. Vijay pun memenangkan perkelahian itu dan kabur dengan membuka pintu pesawat. Di tempat lain, Jasjit yang membawa disk itu meminta Hatim untuk memeriksanya dan setelah tahu apa isinya, Hatim akan membantunya untuk menjual disk itu pada orang yang tepat. Di sisi lain, kepala polisi mendapatkan sebuah kabar kalau pesawat yang membawa para tahanan harus mendarat darurat dan Don atau Vijay palsu sudah berhasil kabur. Selanjutnya, di sebuah tempat di pinggir sungai, Roma datang untuk menemui Vijay. Kemudian ia menjelaskan hanya dengan disk itu, ia dapat terbebas dari kasusnya dan dia harus menemukan siapa pencuri disk itu. Sementara itu, sebuah telepon diterima oleh Hatim dari seseorang yang akan membeli disk itu. Di tempat lain, Jasjit dikejutkan oleh telepon yang mengatakan jika dia ingin melihat Depu selamat, maka bawa disk itu dan memintanya datang jam 5 sore di Menara Kembar. Beberapa saat kemudian, ketika Hatim sampai di rumahnya, dengan seketika, dia dapat serangan dari Don. Kedatangan Don di sana adalah untuk memintanya mengembalikan disk yang sempat dia tawarkan pada Roma. Di sisi lain, Jasjit yang sudah sampai di lokasi segera menemui orang yang akan membeli disk itu, namun dia dikejutkan oleh kehadiran Tuan De Silva di sana. De Silva kemudian menjelaskan kalau dia adalah Vardan, bukan Da Silva. Menurutnya sangatlah mudah untuk menciptakan sebuah drama bagi orang yang melakukan kejahatan di dalam tubuh kepolisian selama bertahun-tahun. Dia menceritakan waktu kejadian mobil yang meledak itu, Vardan sudah merencanakan skenarionya dengan sangat rapi. Sebelum mobilnya melaju, saat dia berada di dalam mobil box, dia melarikan diri melalui saluran air yang ada di bawah mobilnya. Don't take it off. I mean it. Setelah menjelaskan seberapa licik dirinya, Vardan meminta Jasjit untuk segera memberikan disk itu. Namun Jasjit yang tak lagi bodoh mengatakan kalau disk itu tidak ada bersamanya. Mendengar hal itu, Vardan menekan Jasjit dengan memperlihatkan Depu dan mengancamnya akan membunuh Depu. Lalu Jasjit yang tidak bisa berbuat apa-apa segera menghubungi orang yang akan mengantarkan disk itu jam 7 sore nanti. Di sebuah ruangan, Jasjit melihat saluran udara, kemudian bersama Depu, anaknya, mereka kabur dari sana. Di sisi lain, Don yang sedang mencari Jasjit, dia akhirnya melihat Jasjit karena dia mengenali Depu. Namun, ketika dia sedang mengikutinya dan sampai di jembatan penyeberangan, seketika Jasjit menyerang dirinya. Perkelahian mereka pun tak bisa dihindarkan hingga Depu yang berada di bawah jembatan penyeberangan menyaksikan perkelahian mereka berdua. Lalu dengan segera Depu menghentikan mereka dan memberitahu Jasjit kalau mereka berdua adalah orang yang sama-sama pernah menjaga dirinya. Beberapa saat, Jasjit memberikan disk itu pada Don, kemudian dia menceritakan jika Da Silva masih hidup dan dia sebenarnya adalah Vardan. Kemudian setelah mempertimbangkannya dan akhirnya Don memutuskan untuk mengembalikan disk itu pada Vardan untuk menjadikan perjumpaan terakhir dengan dirinya. Beberapa hari kemudian, terlihat Vardan turun dari mobilnya untuk menghubungi Jasjit. Kemudian, Jasjit memberinya perintah untuk pergi ke jembatan level pertama yang ada di atas dan jangan lupa untuk membawa uangnya. Kemudian, tanpa berburu-buru, Vardan membeli tiket untuk naik kereta gantung yang tanpa diketahuinya kalau Roma juga berada di sana dan setiap gerakannya tidak pernah lepas dari teropong yang selalu mengawasinya. Ketika dia sudah sampai di tempat yang dimintanya, Vardan kembali menghubungi Jasjit. Kemudian perintah kedua dari Jasjit adalah untuk melemparkan tasnya yang berisi uang dan dia akan beritahu lokasi disk itu berada. Setelah selesai mengecek uangnya, kemudian ia mengatakan jika disknya berada di atas dalam koper berwarna perak. Namun, setelah dia mengecek kopernya ternyata isinya kosong. Kemudian dia sangat terkejut karena melihat Don yang dikira Vijay
berada di sana. Tak lama berselang, mereka pun berkelahi yang dimenangkan oleh Vijay palsu. Pada saat Vijay palsu menodongkan pistol, Vardhan mengatakan, "Jika kau membunuhku, bagaimana bisa kau membuktikan jika kau tak bersalah?" Namun, saat Vardhan akan mengambil pistol milik Vijay, tiba-tiba helikopter polisi datang dan Vardhan segera akan menembak Vijay. Akan tetapi dengan sigap Vijay menendang Vardhan, kemudian kembali terjadi perkelahian antara keduanya. Saat kemarahan Don mulai memuncak, dia berniat melemparkannya keluar pagar pembatas, namun tiba-tiba para polisi datang dan menyuruh Vijay menghentikannya. Akhirnya, Vardhan ditangkap dan Vijay kini bebas dengan segala tuduhan. प्लीज ये इंटरव्यू लेने देने का वक्त नहीं है। ठीक, teams moving. I repeat, all teams moving. Don't listen to him, Vijay. उसके बाद रोमा, फिर टीपू। अगर ये बात है वरदान, Setelah Vijay yang terluka telah disiapkan mobil ambulans untuk membawanya pergi ke rumah sakit. Namun mereka yang ada di sana tidak mengetahui kalau supir ambulan itu adalah Anita, kekasih dari Don. Kemudian sebelum pergi, Roma menghampiri dirinya dan memberinya semangat dengan mengatakan kalau dia mencintainya. Don yang terkejut mendengarnya memberikan jawaban, "Aku juga sangat menyukai kucing liar," kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, Roma baru menyadari jika itu adalah Don asli karena hanya dia yang memanggilnya sebagai kucing liar. Kemudian, film pun berakhir.